Bagaimana cara BK dalam menangani permasalahan yang khusus pada anak dan remaja? Bagaimana upayanya? Apa garis besar harus dilakukan? Garis besar yang pertama adalah satu, konseling ini jelas. Kalau proses konseling antara satu orang dengan ada konselor. Maksudnya apa? Ada konselor berarti orang yang terlibat di sini minimal 2 orang. Terus yang kedua, fokusnya ketika kita itu ingin menggunakan konseling kelompok, kita konseling individu. Kalau konseling kelompok, berarti kita harus fokus pada permasalahan yang hampir sama dengan konseling yang pertama. Lupa apakah permasalahannya aja yang hampir sama, karakternya pun hampir sama. Nah, sasarannya siapa Pak kalau remaja itu? Sasarannya ya para remaja dengan berbagai macam permasalahannya. Lupa masalah remaja kan banyak banget, antara percintaan, pergaulan bebas, anak pang dan lain sebagainya. Iya. Penyebab permasalahannya pun berbeda-beda. Makanya itu kita harus tahu dulu fungsi seorang konselor itu seperti apa. Fungsi konseling itu apa? Upaya konseling itu ada 2 macam, preventif dan kuratif. Kalau preventif itu adalah langkah pencegahan supaya remaja tidak sampai mengalami hal yang tidak diinginkan. Kalau kuratif, bagaimana cara konselor itu mengentaskan atau memandirikan konseli dengan berbagai permasalahannya dengan tujuan menghilangkan pandangan negatif tentang suatu permasalahan. Oh, kalau saya itu mengalami permasalahan seperti saya itu nggak kuat, jangan sampai. Padahal pas jawabannya dia itu kuat. Dan untuk menimbulkan rasa percaya diri dari konselor itu, serta membangkitkan motivasi kehidupan. Kenapa sih kok menimbulkan motivasi? Karena orang yang bermasalah itu dia itu cenderung untuk menyendiri atau mengakhiri kehidupannya. Itu yang terburuk. Dia itu nggak mau cerita. Kenapa? Karena takut rahasianya diketahui oleh orang lain. Contoh sekarang, maaf, ada aib dari keluarga itu, apakah harus kita ceritakan? Tapi kalau kita ke konselor, wajib kita ceritakan. Kenapa? Konselor punya akses kerahasiaan supaya apa, permasalahan itu cepat tertangani. Makanya itu dalam langkah konseling itu ada berbagai macam. Yang pertama ada observasi, assessment, serta tindak lanjut. Maksudnya apa? Observasi itu dari postur dan gesturnya konseling. Bener nggak yang diucapkan? Baru assessment, penggalian masalah. Penggalian masalah itu dari siapa? Dari konseling dengan orang-orang sekitarnya atau dari significant other-nya. Baru ketika inti permasalahan sudah diketahui, baru kita lakukan tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut itu apa? Treatment yang digunakan, treatmentnya. Ya, tindak lanjut treatmentnya, baru evaluasi, itu prosesnya. Makanya itu kita sebagai seorang konselor, kita harus mengetahui dulu tahap-tahapan konseling. Ada attending dan teman-temannya itu di K3. Ada tahapan proses konseling, assessment, treatment, evaluasi, serta bagaimana kita dalam mengenali karakter konseling kita. Supaya apa? Kita tidak kaku. Ingat, konseling itu seyogyanya kita itu hanya memandirikan konseling kita dengan berbagai macam keputusannya, bukan kita memaksakan kehendak dengan keputusan kita sendiri. Kamu harus ikut saya seperti ini, harus seperti ini. Ya, tapi kita harus memandirikan. Kenapa? Yang mengambil keputusan adalah konseling. Yang bertanggung jawab dengan keputusan itu adalah konseling. Konselor hanya mengarahkan. Itu ingat ya, kalau konseling individu minimal ada 2 pihak, ada konseling dan konselor aja. Kalau konseling kelompok bisa 1 konselor, berapa konseling dengan permasalahan serta karakter yang hampir sama. Lupa karakter yang hampir sama seperti apa? Contoh dia itu yang sering marah-marah, ya cari karakter yang permasalahannya dia itu sering marah-marah. Jangan sampai kita melenceng. Kenapa? Karena satu permasalahan kadang orang itu
memiliki karakter yang berbeda, otomatis penyelesaiannya pun berbeda. Dari sini kita harus belajar. Jangan sampai kita itu salah dalam memilih proses atau kita salah dalam memilih treatment yang akan digunakan. Kenapa? Ketika kita salah dalam memilih treatment, yang terjadi permasalahan yang dialami konseling tidak mudah untuk selesai, tapi malah membingungkan konseling, bahkan malah menjerumuskan konseling pada lubang yang lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum.